Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah kita akan mengkaji fikih Islam tentang adab-adab buang hajat. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan kemurnian ajaran Islam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah melewati dua kuburan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastatiru min baulihi." Sungguh keduanya tengah disiksa. Keduanya disiksa karena menganggap bahwa itu bukan perkara besar. Namun sesungguhnya itu adalah perkara besar. Orang pertama disiksa karena suka mengadu domba. Dan yang lainnya karena tidak menutupi diri ketika buang air kecil. Berkaitan dengan hadis yang mulia ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Syarah Umdatul Ahkamnya menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan wajibnya menutup diri saat buang air kecil. Dan juga menunjukkan bahwa tidak membersihkan bekas kencing termasuk dosa besar. Begitu pula untuk najis lainnya, lebih dari itu. Karena bekas kencing itu berat untuk dihindari, namun diperintahkan untuk dibersihkan, maka najis lainnya lebih pantas untuk dibersihkan daripada air kencing. Dengan demikian, maka seorang muslim berkewajiban memperhatikan adab-adab ketika ia buang hajat. Ketika adab-adab ini tidak diindahkan, justru khawatir menjadi bumerang baginya di akhirat nanti. Oleh karena itu, mari kita perhatikan adab-adab Islam di dalam buang hajat. Baik buang air kecil maupun buang air besar. Semoga ini menjadi bekal berharga untuk kita semuanya di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasul dalam masalah buang hajat. Di antara adab-adab buang hajat tersebut adalah yang pertama, mencari tempat yang jauh dari pandangan orang. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak buang hajat, maka beliau pergi ke tempat yang jauh hingga tidak terlihat oleh seorang pun. Berdasarkan hadis ini, maka buang hajat kalau di zaman sekarang maka di tempat yang telah disediakan, di toilet yang telah tersedia. Adapun buang hajat seperti buang air kecil maupun buang air besar di tempat sembarangan, seperti di jalan-jalan yang dilewati banyak orang, maka itu termasuk perbuatan yang tidak mengindahkan adab-adab buang hajat. Adab yang kedua, tidak membawa serta ke dalam tempat buang hajat sesuatu yang mengandung nama Allah. Kecuali jika memang dikhawatirkan hilang. Misalnya ia dalam perjalanan kemudian ia mampir buang hajat. Selanjutnya adab yang ketiga yaitu tidak berbicara dan bercakap-cakap tatkala buang hajat.
Dan adab yang keempat dalam buang hajat adalah menghormati kiblat, yaitu dengan cara tidak menghadap ke arahnya atau membelakanginya saat buang hajat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, La tastaqbilul qiblata bi ghaitin aw baulin. Janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya ketika sedang buang air besar maupun kecil. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, adapun adab yang kelima dalam buang hajat adalah menjauhi tempat-tempat umum atau keramaian. Seperti jalan, tempat ngobrol, sumber air, dan pohon yang sedang berbuah ketika buang hajat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anain. Qalu wa man la'anan ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada para pelaknat. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, siapakah dia wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu orang yang buang hajat di jalan atau di tempat keramaian. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Selanjutnya adab yang keenam dalam buang hajat adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar, serta membaca doa tatkala masuk dan keluar buang hajat. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW jika hendak memasuki tempat buang hajat, beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Adapun terkait dengan doa keluar dari buang hajat, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaid qala ghufranaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah keluar dari tempat buang hajat membaca doa ghufranaka. Ya artinya, ya Allah, ampunilah aku. Pendengar kaum muslimin sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang ketujuh ketika buang hajat adalah tidak membersihkan kotoran hajat dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, la tastanju birrawthi wala bil'idhami fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Janganlah kalian beristinja dengan kotoran atau tulang hewan, karena ia merupakan bekal makanan bagi saudara-saudara kalian dari golongan jin. Kemudian adab yang kedelapan ketika buang hajat adalah tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi, wa huwa yabul. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi, wala yatanaffas fil ina. Janganlah seseorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika ia buang air kecil. Jangan pula beristinja dengan tangan kanannya, serta jangan bernafas di dalam bejana. Pendengar kaum muslimin sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi adab-adab yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai seorang muslim. Seperti tidak menjadikan sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang baik
seperti makanan untuk membersihkan kotoran. Adapun saudara kaum muslimin sekalian, jika hendak beristinja dengan batu dan air, maka yang terlebih dahulu adalah dengan batu kemudian baru menggunakan air. Jika dengan salah satunya maka telah mencukupinya. Dan itu pun sudah dianggap cukup. Sekalipun demikian, menggunakan air lebih bersih dan lebih suci dibanding hanya sekedar menggunakan batu. Semoga pembahasan ini, yaitu tentang adab-adab buang hajat, bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa menyucikan diri secara lahir maupun secara batin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.